Ya, baik rekan-rekan, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat kontrol untuk 2x8 relay menggunakan Arduino IoT Cloud dan Node MCU. Jadi di sini saya menggunakan dua buah modul relay dan kita akan bisa mengontrol dua buah modul relay yang berarti sebanyak 16 relay menggunakan dua buah Node MCU dan aplikasi Arduino IoT Cloud. Mengapa saya menunjukkan demo ini? Karena saya ingin agar teman-teman bisa membuat lebih banyak kontrol, dan saya ingin juga semakin banyak kontrol bisa kita gunakan dan kita bisa melakukan kontrol di mana-mana. Untuk yang lebih banyak kontrol ini saya sudah menuliskan di blog saya di bermain Arduino IoT Cloud. Jadi di materi ketiga ini saya menggunakan widget messenger. Dengan widget messenger yang memiliki tipe data string, ini kita bisa mengambil kombinasi kode yang banyak sekali. Kita bisa menggunakan semakin banyak kontrol ini yang nanti akan saya jelaskan dalam video ini, bagaimana kita menggabungkan buah-buah thing dan kita melakukan sinkronisasi. Dan nanti untuk yang materi berikutnya kita akan melakukan kontrol di mana-mana. Kita akan memanfaatkan yang namanya webhook. Ya, webhook ini saya juga baru belajar, merupakan sebuah aplikasi yang bisa berkomunikasi dengan aplikasi lain di internet ya. Jadi sangat menarik. Jadi tiga topik ini ya, ini sebenarnya timbul karena saya penasaran saja bagaimana memanfaatkan sesuatu yang gratis tetapi bisa menyenangkan ya, menjadi suatu mainan yang menyenangkan. Lebih jelasnya kita lakukan saja langkah-langkah berikut ini. Kita langsung saja ke materi keempat, yaitu semakin banyak kontrol. Ini ada 3 tahapan dalam pembuatannya, tapi untuk video kali ini kita hanya membahas bagian yang pertama, yaitu membuat kontrol on off dengan switch dan messenger ya untuk 2x8 buah relay ya. Seperti apa tampilannya seperti ini. Saya akan demokan dulu, baru nanti rekan-rekan akan saya beritahu langkah-langkah pembuatannya. Saya juga sebenarnya sudah menuliskan langkah-langkah pembuatannya di blog ini ya. Jadi kalau nanti teman-teman masih bingung dengan video saya, silahkan untuk meluncur ke blog ini ya, atau kalau masih ada pertanyaan silahkan menuliskan komentar. Baik, kita lihat dulu demonya ya, seperti apa hasilnya kalau saya menggunakan tampilan dashboard ini. Jadi di tampilan dashboard ini ada 8 buah switch dan sebuah widget messenger yang nanti saya gunakan untuk mengontrol 2x8 relay. Modul relaynya saya pakai 2 dan setiap modul relay ada sebuah Node MCU. Jadi sebenarnya yang saya kontrol adalah satu modul relay ini nanti kondisinya sesuai dengan tampilan di dashboard ini ya. Sedangkan modul relay yang kedua ini identik saja. Jadi kalau yang modul relay ini posisinya terbalik. Jadi kalau relay yang pertama mati, yang mati adalah relay yang di bawah ini ya. Jadi ini posisinya terbalik. Kalau posisi relay pertama ini di atas, kalau yang modul relay kedua posisi pertama relay itu ada di bawah. Oke, saya demokan ya. Jadi kalau ini saya off kan, ini saya tinggal mengetik huruf X. Saya ketik huruf X. Ya, matinya agak terlambat ya, jadi karena menggunakan internet jadi kadang responnya kurang cepat. Kemudian kalau saya ketik huruf V, maka semua modul relay ini akan hidup. Ya, seperti itu. Kemudian kalau saya mematikan salah satu, maka di sini mati, di sini juga harusnya mati. Saya mematikan yang relay terakhir, ini harusnya mati. Oh, yang mati ini dulu ya, baru ini. Matikan yang B, ini mati, di sini juga harusnya mati. Saya matikan yang D, ini juga harusnya mati. Ya, ini teman-teman juga bisa lihat catatan waktu di sini. Jadi kita juga bisa matikan F. Ya. Responnya memang cukup lambat, jadi jangan sampai terlalu cepat dalam melakukan perubahan, karena kalau terlalu cepat bisa jadi tidak terekam dengan baik di widget messengernya. Ini saya matikan lagi. Ya, ini mati. Ini saya matikan yang belum mati di sini. Ini masih belum mati. Oh, ini yang mati. Kemudian saya matikan yang ini. Oke, ini mati. Saya hidupkan semua. Saya ketik huruf V, maka menyala semua. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana langkah-langkah pembuatannya ya. Saya langsung menuju ke bermain Arduino IoT Cloud. Saya kecilkan dulu.
Ya, baik. Jadi setelah rekan-rekan melihat hasil alat yang dibuat, berikutnya ini akan saya jelaskan langkah-langkah pembuatan alat itu. Mulai dari konsep solusi, ide solusinya, saya gambarkan dalam urutan gambar ini. Jadi pertama-tama saya ingin agar memiliki 8 buah switch yang ada di dashboard supaya saya bisa mengontrol 8 buah relay dengan mudah. Jadi keinginannya adalah ini ya, keinginan saya adalah ini. Hanya sayangnya di ketentuan untuk fitur gratis kita hanya bisa memiliki maksimal 5 variabel untuk setiap ting. Dengan ketentuan tersebut terpaksa saya membagi menjadi 4 switch untuk setiap tingnya, dan saya tambah 1 messenger sehingga pas 5 variabel untuk setiap ting. Hanya dengan variabel ini berarti kita hanya bisa menggunakan 1 ting untuk 4 relay ya. Jadi 1 ting untuk 4 relay. Jadi kalau kita pakai 2 node MCU kita baru bisa 8 relay ya, tapi agak repot karena 2 node MCU untuk 8 relay sepertinya terlihat terlalu boros ya node MCU-nya. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Untungnya ada fitur sinkronisasi yang membuat dua widget yang sejenis itu memiliki data yang sama ya, bisa diupdate sehingga datanya satu dengan yang lain sama. Jadi kalau melihat seperti ini, widget yang out 1 ini itu membaca data 4 buah switch A, B, C, D, sedangkan widget yang kedua itu membaca widget switch yang E, F, G, H. Oke, ini mungkin penjelasannya ada di gambar berikutnya ya. Jadi ini lebih jelas. Jadi di widget out 1 itu membaca switch A, B, C, dan D, lalu datanya dikirimkan ke hardware. Begitu pula yang widget out 2 itu membaca switch E, F, G, dan H, lalu datanya dikirimkan ke hardware. Dengan adanya sinkronisasi, itu out 1 dan out 2 bisa berisi data yang sama. Jadi dengan sinkronisasi, widget out 1 tidak hanya membaca switch A, B, C, dan D, tapi juga bisa membaca E, F, G, H ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H ini terbaca semua di out 1 dan juga terbaca juga di out 2 ya, karena adanya sinkronisasi. Ya, di gambar berikutnya di sini kita bisa melihat bahwa 1 ting itu adalah sama dengan 1 hardware node MCU. Jadi kalau kita memiliki 2 ting, kita butuh 2 node MCU. Dan di sini kalau tidak ada sinkronisasi, 2 node MCU ini kita hanya bisa menggunakan untuk mengontrol 4 relay untuk 1 node MCU dan 4 relay berikutnya untuk node MCU kedua. Tetapi dengan adanya sinkronisasi variabel, kita bisa membuat 2 node MCU ini masing-masing mengontrol 8 relay ya. Jadi 8 relay dikontrol oleh node MCU 1 melalui widget out 1, widget messenger out 1, dan modul relay kedua dikontrol oleh node MCU kedua melalui widget out 2, widget messenger out 2 ya. Jadi seperti itu konsep solusi dari alat yang akan kita buat ini. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkah pembuatannya. Jadi di sini saya sudah menuliskan secara lengkap. Mulai dari langkah pertama, kita membuat 2 buah ting dalam 1 akun ya. Jadi rekan-rekan silahkan membuat akun yang baru. Di sini saya tunjukkan, ini saya membuat akun yang baru, saya sign in. Kemudian kita creating, kita beri nama dulu control 1. Kemudian kita add variable mulai dari huruf A, kemudian kita pilih boolean, read and write on change, add variable. Berikutnya kita beri nama huruf B, variabel B. Kita pilih boolean, kemudian add variable. Berikutnya kita ketik C, kita pilih boolean, add variable. Berikutnya kita ketik D, pilih boolean, read and write on change. Kemudian yang terakhir variabel kelima kita gunakan nama out 1, kita pilih variabelnya adalah string, kemudian add variable. Oke, jadi untuk ting yang pertama kita sudah selesai membuat variabelnya. Kita pilih device-nya, kita pilih setup new device, kita setup a third party device, kita pilih modelnya adalah node MCU, kemudian kita klik continue, biarkan namanya seperti ini, kita next. Penting adalah device ID dan secret key ini silahkan diklik pada download the PDF. Di sini kita bisa melihat file PDF-nya, isinya adalah nama, kode device ID dan kode secret key. Ini kita copy, kemudian kita lanjutkan, kita centang pada I save my device ID and secret key, kita klik continue, kita klik done. Kita sudah selesai untuk men setup device-nya. Berikutnya kita klik
klik pada configure network, isi WiFi name dan password WiFi. Pada kolom secret key kita tempelkan kode yang tadi ada di PDF, kita save. Oke, kemudian di sini sudah selesai untuk bagian tab setupnya. Kita bisa langsung download sketnya, tapi sebelumnya kita buat saja dulu thing yang kedua. Kita klik pada halaman things, kemudian kita klik tombol create, kemudian kita klik add variable, kita beri nama E, kita pilih boolean, kemudian add variable, add lagi, kita beri nama F, kita pilih boolean, kita add variable, kita ketik huruf G, kemudian pilih boolean, kemudian add variable, kemudian kita ketik H, pilih boolean, dan kita klik add variable. Terakhir untuk variabel kelima kita beri nama out2 dan kita beri variabel tipenya adalah karakter string, kemudian add variable. Oke, sebelum ke associated device kita butuh untuk mensinkronisasi out1 dan out2. Kita bisa klik pada tombol titik 3 kali ini, kita pilih edit, kemudian sync with other thing, kemudian kita beri centang pada out1, jadi out1 dan out2 sekarang akan synchronize. Kita klik tombol synchronize variable, ya ini sudah muncul, jadi out1 akan sinkron dengan out2, kemudian kita klik save. Oh ya, ini saya lupa memberi nama, kita beri nama control 2. Jadi kalau saya klik pada thing control 1, maka di sini di out1 juga sudah synchronize ya. Ini saya klik pada tombol titik 3 kali, edit. Di sini sudah sinkron dengan out2 ya, jadi out1 dan out2 sudah sinkron. Berikutnya kita kembali ke control 2, kita hubungkan dengan device Node MCU yang kedua, kita set up new device, kita pilih set up a third party, pilih ESP8266 dan modelnya adalah Node MCU 1.0. Kita klik continue, biarkan namanya seperti ini, kemudian kita simpan kode device dan secret key dengan mengklik download the PDF. Ini kita buka ya, namanya cari ya, kemudian device ID, secret key-nya kita copy, kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya, kita centang pada I save my device ID and secret key, kita klik continue. Device yang kedua sudah selesai, sudah kita set up. Berikutnya kita tekan pada configure network, isi WiFi dan passwordnya, kemudian untuk secret key kita tempelkan. Berikutnya kita klik save. Ya, semua sudah selesai, kita isi di bagian tab setup, kemudian kita tekan tombol tab setup sketch. Di sini kita ingin mendownload sketchnya, maka kita klik pada open full editor. Jadi full editor sama dengan web editor. Kita download control 1 dan control 2. Kita klik pada control 1 dulu. Control 1 variabelnya ada 5, string out1, boolean ABCD ya. Kita klik kanan, kita download sketch. Begitu juga untuk yang control 2, ini variabelnya adalah out2, kemudian boolean EFGH. Kita download. Oke, semua sudah ke download. Kita buka Explorer, kita lihat hasil download. Ini silahkan diekstrak. Control 1 kita ekstrak, begitu juga untuk control 2 kita ekstrak. Kemudian kita buka dulu yang control 1, silahkan mengklik 2 kali pada program tipe Ino ini. Di tab control 1 Ino ini silahkan dihapus semua, kemudian copy dari blok yang saya tulis. Jadi di sini di langkah nomor 7 silakan ini di copy untuk sketch pertama, ada 107 baris. Kita tekan Ctrl C, kemudian kita tempelkan di tab program Ino ini. Kemudian kita perlu mengisi pada Arduino secretnya, silahkan mengisi nama WiFi, password WiFi, dan kode secret key dari device-nya. Ini kita ambil dari device yang ini, kita copy, kemudian kita tempelkan, kemudian pastikan device ID-nya sudah ada di sini. Ini karena kita download dari web editor. Setelah itu kita upload, pastikan untuk keempat library ini sudah terinstall ya. Kemudian baru kita upload ke Node MCU. Jangan lupa untuk menghubungkan Node MCU ke port USB komputer. Ini sudah saya hubungkan, kita bisa pilih pada port, kemudian kita isi port yang digunakan. Jadi di sini ada COM8, saya menggunakan COM8. Kemudian pilih Node MCU untuk boardnya, kemudian klik OK, silahkan di-upload. Ya, sudah upload. Berikutnya kita ulangi untuk melakukan hal yang sama untuk yang device kedua. Jadi kita buka dulu, ini saya kecilkan dulu, kita buka kontrol yang kedua, kemudian klik 2 kali pada program bertipe Ino, kontrol 2. Di tab program Ino ini kita hapus semuanya, kemudian kita copy dari blok saya,
kode yang ada di blog saya. Kita copy di langkah nomor 11, kita copy 107 baris ini, silahkan ditempelkan di program Control 2 ini. Kemudian kita isi di Arduino Secret ini nama WiFi dan password WiFi serta kode secret device-nya. Kemudian untuk secret device-nya kita ambil dari sini. Berikutnya di Thing Properties kita pastikan device ID sudah tertera, sudah tertulis di situ karena kita download dari web editor, maka harusnya sudah tertulis. Kemudian kita upload, kita pilih dulu boardnya. Jangan lupa untuk menghubungkan kabel USB Node MCU ke komputer. Kemudian kita pilih Other Board and Port. Ini saya klik pada show all port, kita pilih ada tulisan USB nya, kemudian kita pilih boardnya Node MCU 1.0, kita klik OK, kemudian kita upload. Ya, baik, sudah terupload dengan baik. Langkah berikutnya adalah kita lihat pada status device apakah sudah online. Oke, keduanya sekarang sudah online. Kita klik pada dashboard. Di sini kita build dashboard, kemudian kita beri nama Control 2 kali 8 relay. Kemudian kita klik tombol add, kita klik pada tab things, kita pilih thing control 1. Di sini ada 5 variabel, kita create widget, maka otomatis dia akan memunculkan widget seperti ini. Kemudian kita klik lagi add, kita pilih Control 2, kita lihat di sini juga ada 5 variabel, kita create widget. Maka muncul seperti ini. Kita atur, kita tata menggunakan tool arrange widget. Ini kita bisa kecilkan supaya lebih hemat ruangan. Kita kecilkan seperti ini. Kemudian untuk yang C juga kita kecilkan, yang D kita kecilkan, kemudian kita kecilkan yang switch E, switch F kita kecilkan juga, kemudian switch yang G kita kecilkan, kemudian terakhir switch yang H kita kecilkan. Kita tata seperti ini. Jadi di sini ada 5 buah widget untuk setiap thingnya. Jadi di sini terlihat ada 10 widget ya, 10 widget, 5 widget untuk thing yang pertama yaitu O1 A B C D, kemudian widget yang E F G H dan O2 ini adalah thing yang kedua. Kita bisa lihat di sini sambil saya buka, ini saya pepetkan supaya bisa kelihatan lebih jelas untuk hardware-nya. Jadi ini saya kecilkan dulu ruangannya. Oke, kemudian saya buat dan saya klik view, kemudian ini saya perbesar. Ini kalau saya klik pada switch A, maka di sini menyala, di sini juga menyala. Saya switch B, maka di sini menyala, di sini juga harusnya menyala. Saya switch C, ini menyala, ini juga harusnya menyala. Ini saya tunjukkan catatan waktunya. Ini saya klik D, ini menyala gitu ya. Kemudian saya switch H, ini menyala. Kemudian saya switch pada E, pada widget E, ini juga harusnya menyala. Saya switch F, ya ini terakhir switch G saya on kan. Saya bisa mengetikkan dari sini, dari widget yang OUT1 ini X, maka semua mati. Saya bisa men-switch lagi on, saya ketik V, maka semua on. Ya, seperti itu ya. Saya juga bisa mengontrol dari OUT2 ini, widget messenger kedua ini, tapi karena nilainya sama supaya kelihatan lebih sederhana, maka OUT2 ini bisa kita hapus saja. Jadi ini saya geser dulu, ini saya klik pada edit, kemudian yang ini saya delete ya, saya delete, saya hapus. Supaya apa, nanti di tampilan di HP itu akan lebih terlihat sederhana ya. Ini saya klik pada show mobile layout, ini saya bisa atur ukurannya supaya lebih kecil gitu ya, seperti ini. Saya bisa buat agar lebih hemat ruangan. Ini saya buat B-nya kecil juga. Ini juga saya kecilkan. Oke, jadi seperti ini tampilan di HP dashboardnya. Kita bisa klik dan kemudian kita coba menggunakan HP. Ini saya bisa tunjukkan. Oke, ini saya tunjukkan di HP tampilannya. Ya, bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi IO Remote ini, silahkan bisa di-download di Google Store ya. Pilih Arduino IoT Cloud Remote. Di sini saya sudah membuat dashboard. Terlihat di sini semuanya on. Kalau saya mau mematikan, tinggal saya ketik di sini. Saya ketik huruf X, saya tekan enter di sini bisa ya. Maka semuanya akan mati. Saya bisa
menggunakan switch juga. Jadi kalau saya mau menghidupkan satu persatu, saya hidupkan dari sini. Oke, ya seperti itu teman-teman. Saya bisa matikan lagi, saya tekan tombol X saja dari sini, kemudian saya matikan. Hidupkan semua pakai ketik V. Oke, demikian teman-teman untuk aplikasi kontrol 2x8 relay menggunakan Arduino IoT Cloud dan Node MCU. Apabila teman-teman masih bingung dengan caranya atau ada yang mau ditanyakan, silahkan menuliskan di komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya.